Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada hari ini kita hendak mempelajari pokok bahasan Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, pada akhir pelajaran diharapkan kalian dapat mengungkapkan pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kalian dapat mengungkapkan pandangannya tentang Yesus sebagai anak Allah. Yang ketiga, kalian dapat mengungkapkan pemahaman tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan arti Yesus sebagai Tuhan bagi umat Kristiani. Yang kelima, dapat menjelaskan arti Yesus sebagai anak Allah bagi umat Kristiani. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan arti Yesus sebagai Juru Selamat bagi umat Kristiani. Dan yang terakhir, ketujuh, kalian dapat menjelaskan makna percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah, dan Juru Selamat bagi diri kalian sendiri. Secara garis besar, pengantar yang hendak saya berikan akan berbicara seputar yang pertama, gelar atau julukan yang disandang seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, gelar-gelar Yesus dalam kitab suci dan maknanya bagi iman kita. Yang terakhir, kalian akan bersama-sama mempelajari apakah konsekuensi bagi orang yang mengimani Yesus Kristus dengan gelar-gelar yang diberikan. Anakku yang terkasih, dalam masyarakat kita mengenal adanya orang-orang yang karena alasan sebab tertentu memiliki gelar. Ada gelar yang sifatnya akademis, ada gelar yang berkaitan dengan kebangsawanan, ada gelar yang berkaitan dengan ketokohan dalam bidang tertentu. Idealnya, orang yang memiliki gelar tersebut hidupnya mencerminkan kemampuan atau perilaku yang sesuai. Gelar atau julukan yang disandang seseorang biasanya terkait dengan keberhasilannya dalam bidang tertentu, jasa-jasa yang disumbangkan bagi masyarakat karena tugasnya atau kepribadiannya. Nelson Mandela almarhum diberi gelar Duta Batik Internasional atas jasanya ikut mempromosikan batik sebagai karya bangsa Indonesia di kancah internasional. Gelar yang disandang seseorang mengandung konsekuensi langsung maupun tidak langsung kepada orang yang menerimanya. Berkat gelar sebagai Duta Batik Internasional yang diterima oleh Nelson Mandela dari pemerintah Indonesia, maka hampir dalam setiap acara resmi, bahkan keseharian, Nelson Mandela lebih banyak memakai baju batik. Tetapi konsekuensi tersebut tidak dianggap beban sama sekali oleh Nelson Mandela. Ia bahkan merasa sangat menikmati berpakaian batik. Dan yang mengagumkan, orang Afrika sendiri menyukai penampilan Nelson dengan pakaian batiknya. Bahkan mereka menyebut pakaian batik sebagai baju Nelson. Antara pemberi gelar dengan yang diberi gelar biasanya mempunyai hubungan istimewa. Contoh puisi berjudul Litani Domba Kudus yang dikarang oleh W.S. Rendra hanya mungkin tercipta dari seorang yang mempunyai hubungan istimewa dengan subjek yang digambarkan. Hubungan tersebut lebih-lebih hubungan iman. W.S. Rendra saat itu masih Katolik. Ia begitu mengimani Yesus Kristus. Karena imannya itu, ia mencoba menggambarkan Yesus Kristus menurut penghayatannya. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, kita hendak mempelajari gelar-gelar Yesus dalam kitab suci dan mencari tahu apa maknanya bagi iman kita. Yang pertama, gelar Yesus itu Tuhan.
Dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru, Yesus memiliki banyak gelar. Dari sekian banyak gelar tersebut, ada 3 gelar yang sering disebut, yakni gelar Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat. Gelar Yesus sebagai Tuhan, gelar itu dituliskan dalam beberapa variasi, antara lain Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam surat-surat Paulus, gelar ini dipakai lebih dari 200 kali. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios berarti Dia yang mengatur seseorang atau sesuatu. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Yesus adalah pemimpin yang diurapi Allah. Bandingkan Lukas bab 2 ayat 11, yang dipilih dan dilantik langsung oleh Allah. Gelar Tuhan dikaitkan juga dengan peranan Yesus sebagai penyelamat manusia. Wibawa kemuliaan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Gelar Tuhan terkait juga erat dengan kemuliaan dan kedatangannya kembali dengan kemuliaannya pada akhir zaman untuk mengadili atau menghakimi. Gelar Tuhan juga menunjukkan wibawa atau kuasa Yesus yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun, sebab apa yang disampaikannya merupakan perintah Tuhan sendiri. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Selain itu, gelar Tuhan merupakan seruan doa dan ibadat. Itulah sebabnya dalam doa-doa orang Kristen berseru Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya junjungan. Bila orang Kristen berkumpul dan bernyanyi, mereka bernyanyi bagi Tuhan. Seruan Yesus Tuhan adalah seruan iman. Kepercayaan khas orang Kristen adalah kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan. Roh Kuduslah yang mengantar orang sampai pada pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mempelajari arti makna gelar Yesus sebagai Tuhan, berikut ini kita hendak mempelajari apa makna gelar Yesus sebagai anak Allah. Gelar anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti Yesus dan Allah. Dalam hubungan yang erat tersebut, tetap terlihat bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda-beda. Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa berbeda dengan Yesus Sang Anak. Anak dan Bapa memiliki peranan yang berbeda. Hubungan antara Bapa dan Anak itu tampak dalam ketaatan. Yesus taat sempurna terhadap Allah, Bapanya. Seluruh hidup dan pribadi Yesus melayani dan melaksanakan kehendak Bapa. Dan semua itu dijalankan dengan ketaatan secara total, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Gelar anak Allah juga menunjukkan pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Hanya anak Allah yang mengenal Bapa dengan baik. Pengetahuannya bukan sekedar pemahaman intelektual, melainkan lebih sebagai sikap pribadi. Gelar anak Allah juga memperlihatkan
kewibawaan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang berwibawa. Yang terakhir, anak-anakku yang terkasih, Yesus diberi gelar sebagai Juru Selamat. Yesus memang datang untuk menanggapi kerinduan manusia yang paling mendalam, yaitu keselamatan secara paripurna. Keselamatan itu dinyatakan dengan pembebasan manusia dari dosa dan mendekatkan kembali manusia kepada Allah. Seluruh kata dan perbuatannya terarah pada upaya mendekatkan hubungan manusia dan Allah. Melalui perjuangannya, anak-anakku yang terkasih, Yesus menyatakan bahwa keselamatan yang diberikan Allah itu semata-mata sebagai kasih karunia Allah. Keselamatan yang dialami manusia bukan pertama-tama usaha manusia, melainkan karunia kasih-Nya. Walaupun demikian, Allah tetap bersikap aktif dalam mengupayakannya. Itulah makna dari gelar Yesus adalah Juru Selamat. Lebih daripada itu, keselamatan itu berkembang dalam pewartaan. Yesus mewartakan bahwa keselamatan itu bagaikan biji yang ditaburkan, yang mulai dari hal-hal kecil tetapi akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Sakramen dalam gereja mengungkapkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Kedudukan Yesus sebagai Juru Selamat sekaligus menegaskan bahwa Ia datang untuk menolong manusia karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Yesus tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan yang ditawarkan Allah itu. Janji itu pula yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti bahwa pada saatnya keselamatan itu akan dinyatakan secara. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita melihat gelar-gelar Yesus dalam kitab suci dan maknanya, selanjutnya pertanyaan sentral yang muncul adalah apakah konsekuensi bagi orang yang mengimani Yesus Kristus dengan gelar-gelar tersebut? Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka konsekuensinya pertama, kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Hidup kita setiap hari ada di dalam pimpinannya. Yang kedua, kita menjadikan kata-kata Yesus sebagai kata terakhir, sebab kata-kata Yesus adalah sabda Tuhan. Kata-kata Yesus adalah ukuran terakhir dan tertinggi. Yang ketiga, konsekuensinya adalah pengakuan kita terhadap Yesus merupakan pengakuan iman yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Yesus Tuhan dulu dan sekarang. Pengakuan ini adalah suatu sikap penyerahan diri kepadanya dengan segala resiko. Itulah konsekuensi apabila kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, jika kita mengakui Yesus anak Allah, maka konsekuensinya yang pertama, kita menjadikan Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada ketaatan pada kehendak sendiri. Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Orang yang berhadapan dengan Yesus berarti berhadapan dengan wibawa dan persona ilahi itu. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Sebutan itu menumbuhkan rasa devosi
dan penyerahan diri kepadanya, kepada Yesus. Itulah jika kita mengakui Yesus adalah anak Allah. Konsekuensi berikutnya, jika kita mengakui Yesus adalah juru selamat, maka berarti pertama, kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Yang kedua, kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Itulah 3 konsekuensi apabila kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Akhirnya anak-anakku yang terkasih, sebagai tugas kecil yang bisa menjadi akhir dari pelajaran kita adalah saya minta untuk menuliskan siapakah Yesus bagimu. Demikianlah pelajaran kita. Saya berharap kalian akan memperdalam materi ini dan sampai bertemu pada pelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih.